Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas pengkhianat yang telah membuka portal atau kubah pelindung Lab Vegapunk. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Tanpa diduga, ternyata ada pengkhianat di pihak Vegapunk dan aliansi kelompok topi jerami. Berdasarkan informasi pada One Piece Chapter 1071 dan juga One Piece Chapter 1074. Nasib dari Vegapunk dan kelompok topi jerami saat ini sedang berada di ujung tanduk. Mereka terjebak di Pulau Egghead. Ketika hendak kabur dari pulau tersebut, pemerintah dunia dan angkatan laut sedang menuju ke Pulau Egghead. Salah satu Gorosei dan Admiral pun juga turut pergi ke pulau itu. Belum lagi, kini Bonnie dan Vegapunk diperlihatkan menghilang tanpa jejak. Kru topi jerami sendiri berusaha mencari Vegapunk dan Bonnie, di mana kemudian mereka harus menelan fakta pahit. Ternyata ada pengkhianat di antara mereka, yang bahkan sejak awal petunjuk ini sudah ada. Seperti yang diperlihatkan di chapter-chapter sebelumnya, Luffy dan kru topi jerami beserta Stussy dan para kloningan Vegapunk hendak kabur dari Pulau Egghead. Hal ini terjadi setelah CP0 mengepung mereka. Belum lagi, angkatan laut dan juga pihak pemerintah dunia mulai ikut turun tangan mengatasi situasi di pulau itu. Namun, ada kejadian yang tidak terduga kemudian muncul. Berdasarkan informasi pada One Piece Chapter 1074, memperlihatkan jika ada pengkhianat di pihak Vegapunk. Petunjuk mengenai kemunculan pengkhianat ini bisa dilihat pada One Piece Chapter 1071 juga. Dalam chapter 1071 sendiri memperlihatkan bagaimana sistem pertahanan di Punk Record berhasil untuk dimatikan. Hal ini pun jelas membuat banyak orang terkejut, termasuk Stussy sendiri. Banyak fan yang juga sempat menduga bahwa itu kemungkinan adalah bagian dari rencana besar Luffy dan juga aliansi untuk mengalahkan agen CP0 yang sudah menutup seluruh pintu keluar di Pulau Egghead. Namun ternyata, berdasarkan informasi ini, hal itu bukanlah bagian dari rencana mereka. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata perbuatan itu dilakukan oleh pengkhianat di pihak Vegapunk. Pertanyaan besar kemudian muncul, siapa yang jadi pengkhianat atau siapa pengkhianat yang dimaksud. Untuk saat ini memang masih belum banyak informasi dan bukti-bukti yang mendukung tentang siapa yang kira-kira jadi pengkhianatnya. Namun, ada beberapa nama yang muncul di kalangan fan One Piece terkait dengan hal ini. Misalnya, kloningan Vegapunk pertama yaitu Sokka. Sokka adalah karakter yang paling besar yang dispekulasikan sebagai pengkhianat di pihak Vegapunk. Bahkan sejak beberapa chapter yang lalu sudah menaruh kecurigaan terhadap sosok ini. Ada beberapa hal yang dianggap bisa jadi petunjuk mengenai pengkhianatannya. Pertama, bagaimana Sokka adalah sosok yang misterius dibandingkan kloningan Vegapunk yang lainnya. Dalam chapter lalu, nampak bagaimana Sokka menghubungi Dragon dan mengatakan bahwa nyawa Vegapunk mungkin tidak akan lama lagi. Bisa jadi sebenarnya itu merupakan ucapan Sokka yang memang hendak menghabisi Vegapunk yang asli. Kedua, Sokka dianggap tidak memperlihatkan empati atau hal lainnya terhadap apapun yang terjadi. Lalu di One Piece Chapter 1074 juga memperlihatkan Sokka menahan semua orang untuk pergi meninggalkan Egghead dengan alasan kubah perbatasan hilang kendali dan siapapun yang berusaha keluar dari lab akan terkena serangan laser. Nah, namun jika bukan Sokka, kloningan Vegapunk yang mana yang besar kemungkinan diduga sebagai pengkhianatnya? Jika bukan dari Vegapunk, sabotase bisa saja dilakukan oleh pihak lain, seperti misalnya Karibo. Berhubung Karibo bukan orang dari Egghead dan dia juga tidak berafiliasi dengan Vegapunk, jika dia yang berulah, kami rasa dia kurang cocok disebut sebagai pengkhianat. Di One Piece Chapter 1065, Karibo disuruh keluar kapal oleh Zoro. Karibo yang tidak bisa melawan, tapi dia berjanji di dalam hati kalau Zoro akan merasakan ganjarannya. Karibo jelas tidak akan cukup kuat untuk melawan topi jerami dan juga krunya, tapi mungkin dia merasakan peluang untuk membuat mereka repot. Nah, lalu sabotase dimulai pada One Piece Chapter 1071. Kami rasa masuk akal jika itu dilakukan oleh Karibo.
yang sudah melihat ada CP0 di Pulau Egghead. Lalu Karibo hendak membantu CP0 untuk memburu topi jerami secara diam-diam. Dan hal ini ia lakukan karena ia kesal kepada kru topi jerami. Bagaimana kemudian bisa ada pengkhianat di pihak Vegapunk masih belum diketahui secara jelas. Kita juga masih belum tahu apa yang kemudian menjadi motivasi sosok misterius tersebut mengkhianati Vegapunk. Namun spekulasinya adalah bisa jadi pemerintah dunia ataupun angkatan laut sudah melakukan pengendalian atau mereka sudah melakukan komunikasi secara diam-diam. Hal ini kemungkinan mirip seperti apa yang dilakukan oleh Sokka yang diam-diam menghubungi Dragon. Sosok pengkhianat tersebut mungkin berhasil dikendalikan dan dipaksa untuk melakukan pengkhianatan. Dan mungkin komunikasi yang mereka lakukan sejak lama berjalan dengan baik. Bisa jadi ini juga yang membuat Vegapunk tahu jika nyawanya dalam bahaya. Pengkhianat ini jelas memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kru topi jerami. Seperti yang kami sebutkan tadi, mereka harus berhadapan dengan 3 kekuatan, yaitu Angkatan Laut, CP0, dan juga pemerintah dunia. Belum lagi, kita akan melihat salah satu Gorosei yang akhirnya mulai bergerak. Hal ini jelas akan membuat mereka kewalahan dalam menghadapi situasi tersebut. Dengan adanya pengkhianatan yang terjadi di pihak mereka, kru topi jerami jelas akan semakin mengalami kesulitan dalam menghadapi situasi tersebut. Meskipun Luffy tentu bisa mengatasinya dengan menggunakan Gear 5 atau memanfaatkan kekuatan dahsyat Zoro dan juga Sanji. Namun tetap saja situasi ini tidak akan menguntungkan untuk mereka. Apakah akan ada pihak yang kemudian membantu kru topi jerami keluar dari situasi ini? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.